Saya merasa amat sangat terhormat, dimuliakan. Begitu datang tadi, pertama kali sorban saya diganti, ganti sorban yang lebih besar. Lalu kemudian diberikan makan, dan yang paling spesial adalah durian yang rasanya luar biasa. Ini Ustadz Somad, duriannya durian perkawinan antara lokal dan impor. Jadi ternyata pernikahan itu, ini bukan menurut saya, menurut pakar-pakar yang ada di dalam tadi, ada durian lokal yang manis tapi dagingnya tipis, sementara yang dari luar itu tebal. Maka dikawinkan, akhirnya jadilah durian yang rasanya manis dan dagingnya tebal. Jadi begitu juga pernikahan Ustadz Somad katanya, dicari perempuan yang cantik dengan laki-laki yang cerdas, akhirnya lahirlah anak ganteng, cantik dan cerdas. Harapannya begitu, tapi ternyata kenyataannya insya Allah begitu, insya Allah, amin. Semua yang hadir ini insya Allah istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solihah, dan pada akhirnya kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakinah bukan hanya sekedar rumah tangga, bukan hanya sekedar rumah, tapi jalan menuju surga. Mudah-mudahan ini harapan kita semua insyaallah, amin. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh diketemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang udah nikah aja, yang bilang amin yang belum nikah aja. Kalau rumah itu hanya sekedar tempat tidur, apa bedanya rumah sama hotel? Kalau rumah itu hanya sekedar tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah hanya sekedar tempat duduk, apa beda rumah dengan halte bis, stasiun kereta api? Jadi rumah kita jadikan sebagai jalan menuju surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bidadarinya siapa? Bidadarinya inilah yang ada di depan saya ini, bidadari-bidadari surga semua insyaallah. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa mampir ke Madinah. Sudah lama Ustadz Abdul Somad ceramah, hari ini disambut dengan karpet merah. Karpet merah, datang disambut dengan tola'al badru alaina, solawat, karpet merah, naik tangga, duduk di atas kursi. Saya sangka saya yang paling tinggi, ternyata ada yang lebih tinggi lagi di atas. Hai Besti, ini bidadari-bidadari surga semua insyaallah. Suaminya nggak ikut, mereka nonton streaming dari rumah. Mudah-mudahan kebahagiaan ini tidak hanya di ruangan ini, tapi nanti kita bawa pulang ke rumah insyaallah. Kalau istrinya bahagia, suaminya bahagia. Kalau istrinya bahagia, anaknya ikut bahagia. Begitulah hebatnya energi perempuan. Kenapa saya bisa ceramah 4 hari sekarang di Nusa Tenggara Barat? Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kenapa saya bisa 4 hari ini bebas ngomong, ceramah kesana kemari? Karena istri saya nggak nelpon-nelpon. Coba kalau sebentar-bentar video call, sebentar-bentar nanya, sebentar ngasih tahu lampu mati, sebentar-bentar ngasih tahu akuarium tumpah, sebentar-bentar ngasih tahu. Mungkin saya waktu ngomong itu nggak fokus lagi. Apalagi tadi malam topik akbar rame. Mungkin waktu mau bilang takbir jadi pampers. Di balik laki-laki yang luar biasa ada perempuan 2 orang yang luar biasa, ibu dan istri. Dan yang di hadapan saya ini adalah ibu dan istri, calon ibu dan calon istri. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, insya Allah. Bagi yang sudah ada kesempatan nggak mau, innalillah. Semoga semuanya baik-baik saja insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini yang mau saya sampaikan ini ada 5 poin. Saya selalu biasanya kalau ceramah itu pakai poin 1, 2, 3, 4, 5. Tujuannya apa? Supaya adik-adik mahasiswa bisa mencatat dengan baik. Biasakan untuk mencatat pointer-pointer supaya mudah untuk mengingat. Dan tolong ingat ini baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Poin yang pertama adalah status laki-laki dan perempuan dalam Islam sama. Sakinah sama statusnya. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan saling tolong menolong.
Iya, tapi laki-laki kan harta warisannya lebih banyak Pak Ustaz. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau perempuan dapat 50, laki-laki dapat 100, itu berarti laki-laki lebih hebat. Laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat, bukan berarti dia lebih hebat, tapi karena tanggung jawabnya lebih berat. Siapa yang ngasih nafkah? Laki-laki. Siapa yang bayar biaya nikah? Laki-laki. Siapa yang ngasih mahar? Laki-laki. Laki-laki yang hebat, yang berani ngasih mahar, bukan tiap datang cuma bawa mawar. Laki-laki harta warisannya lebih banyak karena dia punya tanggung jawab lebih besar. Makanya sekarang banyak laki-laki yang gak siap jadi laki-laki. Jenis kelaminnya laki-laki tapi melambai. Akhirnya menang kontes lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Maka anak-anak kita dididik untuk menjadi laki-laki. Ada yang mengatakan laki-laki melindungi perempuan, laki-laki mengayomi perempuan, laki-laki yang menjaga perempuan. Khuliqatil mar'atu min dila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk paling atas yang paling bengkok. Jantung di dalam, berdegup, berdetak, 2 jari sebelah kiri. Itu jantung yang normal. Kalau jantung yang tidak normal, biasanya detak jantung itu tidak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Perempuan itu adalah tulang rusuk yang melindungi jantung. Laki-laki itu jantungnya. Sekarang saya tanya, jantung itu bisa selamat kalau tabrakan, nauzubillah, itu jantungnya tidak pecah karena ada tulang, dan tulang itu adalah perempuan. Jadi kalau begitu, laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Tadi katanya laki-laki melindungi perempuan, begitu cepat berpindah ke lain hati. Jadi yang betul itu adalah perempuan melindungi laki-laki. Siapa yang paling tahu rahasia Pak Gubernur? Siapa yang paling tahu rahasia Ustadz Somad? Jadi kalau begitu, di balik penguasa, di balik pejabat, di balik orang kaya, di balik siapapun, di balik kiai, ustadz, tuan guru dan ulama, ada perempuan-perempuan yang hebat, yang luar biasa, dan perempuan-perempuan yang melindungi suami, melindungi anak, melindungi rumah tangga. Inilah yang ada di depan saya ini. Kami hari ini laki-laki ini sebagai minoritas hari ini. Makanya saya dikawal oleh bapak-bapak profesor, pejabat-pejabat UNRAM. Kenapa? Khawatir diterkam oleh gerakan emak-emak radikal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang pertama, kita baru bisa berjalan kalau kita merasa bahwa kita punya porsi yang sama. Saya selalu nasihatkan kepada santri-santri perempuan, kalian jangan mau direndahkan, dilecehkan. Kalian dalam Islam derajat kalian tinggi. Ini sekarang banyak laki-laki melecehkan perempuan. Saya suami, kamu perempuan, kamu istri, saya laki-laki. Maka ketika kita menikah, surat tanah kamu, surat rumah kamu, STNK BPKB milik saya. Itu pembodohan. Dalam Islam, laki-laki dengan perempuan memiliki hak yang sama. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang kemungkaran. Justru kalau dipikir-pikir, misal seorang laki-laki PNS, gaji ditambah uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, semuanya total 1 bulan 5 juta. Istrinya juga kerja di kantor yang sama, istrinya juga punya gaji 5 juta. Gaji suami 5 juta, gaji istri beserta tunjangan 5 juta. Pertanyaannya, apa beda gaji suami dengan gaji istri? Gaji suami yang 5 juta ada 5 tanggungan. Pertama, untuk makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Gaji istri yang 5 juta bersih, nggak dikurangi apapun. Suara saya jelas? Jadi kalau begitu hebat laki-laki apa perempuan? Itu maka coba lihat iklan obat sakit kepala. Rata-rata laki-laki semua. Karena duitnya sama, tapi pengeluaran dan tanggung jawabnya beda. Makanya anak laki-laki jangan dimanjakan, berikan dia tanggung jawab. Kenapa?
Karena kalau tidak dia akan stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Mudah-mudahan anak laki-laki kita anak-anak yang tegar, yang kuat insya Allah. Makanya sekarang lagi tren omongan laki-laki itu nggak bicara Ustaz, laki-laki itu nggak berkata-kata. Iya, langsung gila. Seorang laki-laki dipijat kepalanya, dikusuk sama istrinya. Lalu kemudian istrinya nanya, mas, ya, dulu sebelum nikah siapa yang mijit kepala kamu? Kata istrinya, siapa yang mijit kepala kamu? Kata suaminya, dulu sebelum nikah saya nggak pernah sakit kepala. Jadi masalah tanggung jawab laki-laki lebih besar, masalah harta warisan laki-laki lebih banyak, karena laki-laki kepala rumah tangga, laki-laki memiliki tanggung jawab. Tapi masalah peran perempuan juga luar biasa. Maka ketika kita berada laki-laki, perempuan diciptakan dari tulang rusuknya. Kalau kita berdiri itu yang sejajar tulang rusuk. Saya berdiri dengan bapak, dengan Prof, itu yang sejajar dengan kita tulang rusuk, tulang kaki di bawah. Kenapa perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena perempuan bukan diinjak-injak. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Karena perempuan bukan mau naik di atas. Makanya kalau ada istri maunya di atas saja, itu berarti dia diciptakan dari tulang kepala. Kalau ada laki-laki, perempuan yang maunya diinjak-injak, diremehkan, disepelekan, jangan-jangan ini terbuat dari tulang kaki kelingking. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang melindungi jantung. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang kalau berdiri derajatnya sama. Maka perempuan jangan mau dihinakan, dilecehkan, direndahkan, dijatuhkan. Jam 12 malam ada yang nelpon ke handphone saya, nomor yang lama, nomor baru saya rahasiakan. Dulu nomor lama, jam 12 malam nelpon, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abu Somad, salah sambung. Apa masalahnya? Suami saya sekarang di ruang tamu jam 2 malam. Maaf. Suami saya sekarang di ruang tamu. Maaf, saya pun malu mau ngomongannya, tapi ini kenyataan. Suami saya sekarang jam 2 malam di ruang tamu bawa PSK, WTS. Apa yang mesti saya lakukan Pak Ustaz? Usir dia, saya bilang. Ini perbuatan mungkar, zina. Usir dia dari rumah. Tapi kata guru ngaji saya, sorga di bawah tapak kaki suami Pak Ustaz. Itu Ustaz setan, saya bilang. Pembodohan, saya bilang. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Laki-laki yang bagaimana? Laki-laki yang amanah, laki-laki yang taat, laki-laki yang takut kepada Allah. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau dia membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu insya Allah sudah selamat, tapi anak ibu perempuan. Ustaz, anak saya yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Anak saya yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, laki-laki. Tapi setiap melihat anak-anak perempuan, tadi ada anak perempuan, saya melihat anak perempuan seperti anak saya, bagus. Kalau kita lihat anak perempuan seperti anak kita, bagus. Kita lihat ibu-ibu, emak-emak seperti emak kita, bagus. Asal jangan melihat istri orang seperti istri kita, bahaya. Saya melihat mahasiswi, melihat anak-anak sebagai perempuan. Makanya sekarang banyak perlindungan, Komisi Perlindungan Perempuan, karena dianggap perempuan ini banyak teraniaya, banyak terzolimi. Tapi kami sebagai laki-laki, saya perlu juga sampaikan, tolong buatkan Komisi Perlindungan Suami yang Tersakiti, karena banyak juga perempuan-perempuan yang menganiaya laki-laki. Saya walaupun laki-laki bicara depan perempuan, saya mau kita ngomong berimbang, karena banyak juga laki-laki yang terzolimi, teraniaya. Papa, mama mau pergi arisan, tolong pel lantai, mandikan anak, cuci semua, ndak apa-apa. Ini namanya perempuan sundel bolong, mak lampir. Saya nggak tahu juga kenapa, ini mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung, kenapa hantu itu kebanyakan perempuan. Mak lampir perempuan, sundel bolong perempuan, nyi blorong perempuan, nyi roro kidul perempuan, suster ngesot perempuan, pocong perempuan. Antu yang laki-laki paling genderuwo, sama yang satu lagi itu pun dari luar negeri, turis, Dracula, zombie ada juga yang perempuan. Tolong ini laporkan Komisi Perlindungan Perempuan supaya hantu perempuan diminimalisir dan hantu laki-laki diperbanyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu fenomena di tengah masyarakat.
apakah itu muncul dari pengejekan, olok-olok? Jangan hina perempuan, karena perempuan adalah istri kita. Jangan hina perempuan, karena perempuan adalah ibu kita. Ini pejabat-pejabat yang hebat-hebat, profesor-profesor, wakil-wakil rektor, dekan-dekan, guru-guru besar, semua laki-laki yang hebat-hebat lahir dari perempuan. Betul? Dan tidak ada perempuan yang lahir dari laki-laki. Ada yang lahir dari bencong? Enggak ada. Perempuan adalah makhluk yang luar biasa. Jadi kalau perempuan mau punya percaya diri, kalau perempuan mau dihormati, dia mesti menghormati dirinya. Dia mesti tahu bahwa dirinya itu dimuliakan Allah. Dia bukan barang, dia bukan keset kaki, dia bukan tisu. Dia adalah makhluk yang dikirim Allah untuk mendampingi laki-laki. Maka bersikaplah sebagai pelindung. Jangan ceritakan aibmu, jangan ceritakan aib keluargamu, jangan mengadu tentang suamimu yang macam-macam. Kalau bisa dilindungi. Tapi kalau perempuan ini teraniaya, terzolimi, ingat, perempuan punya 6 wali. Ibu, kakak, adik, kalian punya 6 wali. Wali itu kan 9, itu wali songo. 6 wali. Ayah, kakek, kakak laki-laki, adik laki-laki, kakak ayah laki-laki, adik ayah laki-laki. 6. Yang nggak punya wali kemana? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan. Dulu zaman-zaman kerajaan kita ada sultan, kerajaan Sasak ada sultan, ada raja. Setelah kita tidak punya raja, Presiden Soekarno itu diangkat sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah. Lalu presiden mengangkat menteri agama mengangkat kanwil, kanwil mengangkat kandepak, kepala kantor departemen agama mengangkat KUA, KUA bersikap sebagai ulil amri, KUA sebagai wali hakim. Itulah kenapa tidak ada KUA perempuan di Indonesia. Kenapa? Karena KUA menikahkan orang lain. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. KUA sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Kalau suaminya pecandu narkoba, kalau suaminya pezina, kalau suaminya penjahat, jangan diam. Ini sekarang banyak perempuan yang takut, suami nakal, suami jahat, suami nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Diam. Akhirnya menggumpal, mengkristal. Jadi apa? Diabetes mellitus. Menggumpal jadi apa? Jantung koroner. Menggumpal jadi apa? Darah tinggi, asam urat, asam lambung, asam pedas, asam bau. Ini semua mesti disadarkan perempuan. Saya mau perempuan ini disadarkan. Perempuan-perempuan yang mabuk karena cinta. Kenapa kamu nggak melawan? Kenapa kamu? Yang membuat perempuan ini tertekan 2. Yang pertama, karena doktrin dogma agama yang salah. Padahal agama Islam tidak demikian. Yang kedua adalah karena tradisi adat istiadat. Laki-laki super power, laki-laki superior, laki-laki hebat. Dalam Islam, syarat masuk surga bukan laki-laki. Yang pertama kali beriman laki-laki apa perempuan? Dari bunyinya nggak yakin. Nabi dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pulang kedinginan, diselimuti oleh Khadijah. Yang pertama kali beriman adalah perempuan. Ibu mesti paham, mesti sadar, yang pertama kali beriman adalah perempuan. Saat Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang, Nabi melihat, yang dilihat Nabi ke belakang adalah perempuan. Nabi bertanya, siapa kamu? Perempuan itu menjawab, suami saya meninggal, lalu saya membesarkan anak-anak yatim sampai saya mati meninggal dunia. Sebagai penghargaan, dia masuk surga di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Siapa yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, kasih makan yang halal, nikahkan dengan orang baik, buat baik sampai mati, surga baginya. Siapa di antara ibu yang punya 3 anak perempuan sudah dapat kunci surga? Yang punya 3 anak perempuan, angkat tangan. Sudah dapat kunci surga. Yang baru 2, tambah 1 lagi. Ustaz Somad belum ada sama sekali. Doakan supaya Ustaz Somad punya anak perempuan. Berikutnya yang kedua, setelah perempuan tahu jati dirinya, bahwa derajatnya tinggi, bahwa dia masuk surga, bahwa dia beriman, bahwa dia derajatnya sama dengan laki-laki, baru dia punya percaya diri. Kalau enggak dia down, dia rendah,
Apalagi kalau dikatakan kamulah perempuan, gara-gara kamulah Adam keluar dari surga. Dia merasa bersalah terus. Apalagi kalau didengar ceramah, yang paling banyak di neraka adalah perempuan. Padahal yang paling banyak pengajian perempuan, yang paling banyak wirid yasin perempuan. Maka perempuan laki-laki mesti didulukan pada porsinya. Laki-laki sebagai pemimpin, laki-laki punya tanggung jawab, dan yang menolong laki-laki adalah perempuan. Ar-rijal, an-nisa, sonur rijal. Perempuan itu saudara laki-laki yang membantu, yang menolong laki-laki. Berikutnya yang kedua, perempuan berangkat kerja pagi jam 7, 7.30, 6 pagi masuk kantor, 8, 9, 10, 11, 12, jam 12 isoma, istirahat, somat, makan. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 9 jam dengan orang lain, 9 jam dengan suami orang, 9 jam dengan laki orang. Nanti pulang ke rumah jam 6, sampai rumah maghrib, isya. Dengan suami sendiri cuma tinggal 2 jam, jam 9, jam 10. Tolong yang 2 jam ini. Yang kedua adalah perhatian. Tolong, waktumu sudah habis 8 jam di luar, maka pada saat 2 jam itu berikanlah perhatian kepada anak-anak. Datang anak bawa nilai, mama, adik tadi juara kelas, adik tadi juara kelas. Emaknya sibuk scroll mencari resep masakan yang nggak pernah dipraktekkan, ngumpul resep aja. Ini kayaknya Ustaz Somad nyindir saya nih. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung, karena Ustaz Somad nggak pernah nyindir siapapun. Ustaz Somad ngomong aja sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan hatinya. Kalau omongan saya ini sampai ke hati, itu berarti dari hati. Tapi kalau omongan saya ini cuma sampai di mulut, itu berarti dari mulut. Namanya LML, multi level marketing. Jangan tersinggung. Dengar kunci ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang ninggal. Ada di antara ibu yang tersinggung? Pada takut mati semua. Tolong kasih perhatian. Yang dagang di pasar, berangkat pagi jam 7, buka toko, jual pernak-pernik, jual mutiara, jual baju, jual kain. Siang tetap dengan orang lain, melayani orang banyak. Pulang sampai ke rumah, tolong berikan perhatian. Handphonenya tolong mati. Setelah itu berikanlah perhatian kepada anak-anak, berikanlah perhatian pada suami. Walaupun ibu kaya, pembantunya di rumah 10, saking banyaknya 10, ada khusus satu pembantu hanya ngurus kaki jempol sebelah kiri. Ada satu asisten hanya ngurus ngorek lubang telinga sebelah kanan. Tapi untuk suami tolong, airnya sama, kompornya sama, gulanya sama, gelasnya sama. Tapi kalau kalian yang ngaduk, itu rasanya beda. Ini bukan masalah teh, ini bukan masalah kopi, ini masalah rasa. Rasa terlalu miskin untuk diwakili oleh kata, karena kata tidak pernah jujur untuk mewakili rasa. Nah, maka tolong perhatikan, jangan sampai nanti pas Idul Fitri pembantu asisten rumah tangga pulang kampung. Jangan sampai nanti pas mau Idul Fitri pembantu pulang kampung, yang nangis bukan cuma anak, suami pun ikut nangis juga. Yang saya omongkan ini bisa terjadi atau tidak? Mudah-mudahan suami ibu dijaga dari pelakor. Dari bunyi aminnya kelihatannya ada kekhawatiran yang sangat dalam. Tolong laki-laki diberi perhatian, karena laki-laki yang tidak diberi perhatian, dia akan mencari perhatian orang lain. Itu Ustaz ngomong begitu dari siapa? Saya masih laki-laki, saya pulang mesti diperhatikan. Banyak perempuan-perempuan ketika dia keluar rumah, dia seperti bidadari turun dari surga Jannatul Firdaus. Tapi ketika dia di rumah, jangan ceritakan. Judul lagunya, buka dulu topengmu. Perempuan itu bersolek ketika dia di rumah. Adapun keluar rumah, ya boleh seadanya. Perempuan nggak boleh jutek, nggak boleh judas, nggak boleh kasar. Tapi dalam Al-Quran dikatakan la takhda'na bil qaul, perempuan jangan bersuara mendayu-dayu, mendesak-desak, lemah gemulai. Kepada siapa? Kepada orang lain. Ini sekarang banyak akibat dari salah sambung, miss call, telepon, nomor berserak, nomor kita kemana-mana, nomor saya pun udah kemana-mana, udah banyak yang salah sambung ke saya. Maka ketika itu terjadi, ibu mesti tegas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Lombok. Lombok itu mana? Pedas. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesak-desak ke orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Maka seorang suami, dia perlu perhatian, air minumnya, makannya. Tapi saya lelah Ustaz, saya capek di luar. Kita semua capek, kita semua lelah. Kalaupun di rumah ada ART, asisten rumah tangga, ada yang masakkan nasi, tetap menyuapkannya, menyiapkannya, menghidangkannya. Laki-laki itu ingin superior, laki-laki itu ingin dihormati, laki-laki itu ingin dimuliakan. Ada cerita yang tidak masuk akal di luar Nurul. Bagaimana mungkin laki-laki bisa jatuh cinta sama pembantu? Kok bisa? Setelah diwawancarai sama psikolog, psikiater, Bapak kenapa jatuh cinta dengan pembantu? Bukan meremehkan asisten rumah tangga ya. Apa jawabnya? Karena dengan istri saya tidak merasa berkuasa, saya merasa lemah, saya merasa hina, saya merasa nggak ada harga diri. Tapi di depan pembantu, saya merasa sayalah yang hebat. Laki-laki itu ingin merasa hebat. Walaupun ibu lebih cantik, tentu saja perempuan lebih cantik. Walaupun ibu lebih kaya, anak bangsawan, uangnya banyak, duitnya banyak, tapi di hadapan suamimu katakanlah, bang, kakak. Orang Lombok kalau manggil suami, kakak. Kakak, memang aku lebih kaya dan kau salah satu asnaf fakir miskin. Kakak, memang aku anak bangsawan, aku adalah anak bangsawan, bangsa yang hidup di awan, sedangkan engkau rakyat jelata. Memang aku anak orang kaya, kau bukan apa-apa, tapi bagiku engkau adalah imamku dunia akhirat. Jangankan surat tanahku, jangankan STNK BPKB, jangankan cincin dan gelangku, nyawaku kuserahkan padamu. Sehingga laki-laki itu juga punya, oh kalau begitu aku dihormati, aku dimuliakan. Ini saya sebagai mewakili para suami-suami sekalian. Jangan mentang-mentang ibu kaya, uangnya banyak. Jangan mentang-mentang kakak hebat, PNS, BUMN, direktur, berhasil, wanita karir, lalu kemudian seenaknya saja. Disitulah laki-laki kehilangan harga dirinya. Kesini sebentar kakak, sini sebentar. Ada apa? Kebetulan pendapatan saya bulan ini kan 1 miliar. 1 miliar itu zakatnya 2,5%. Dan kebetulan setelah saya lihat-lihat, memang kakak termasuk golongan duafa, fakir dan miskin. Menjadi ini tolong ambil ya. Itu hancur berkeping. Kalau galah patah masih bisa disambung, kalau kaca retak masih bisa direkat. Tapi kalau sudah hati berkeping, kemana obat mau dicari? Nah jadi kalau hari ini mungkin selama ini kata-katanya kasar, menyinggung perasaan, pernah menjatuhkan, meremehkan, menyepelekan, pulang dari sini panggillah dia, buka pintu. Oh my Superman. Nggak enak lah Pak Ustadz, masa cuman saya yang ngomong Superman? Kami ini kan satu keluarga, nanti suami kami saling cerita. Oh sepakat, kalian berapa orang? 4 orang, oke. Yang satu bilang my Superman, satu lagi oh my Batman, karena kebetulan suaminya hitam. Kalau kamu, suami saya ini suka manjat-manjat Pak Ustadz, oh my Spiderman. Mereka ingin dilihat sebagai laki-laki yang berkuasa, walaupun dia miskin, walaupun dia susah, walaupun dia rakyat jelata, tapi sifat laki-laki itu memang ingin dihormati, ingin dimuliakan. Saya sebagai laki-laki, saya dengan Habib Muhammad Zaki Abdillah, kami dulu sama-sama di Mesir. Beliau angkatan 97, saya angkatan 98. Kami di Al-Azhar Mesir itu hafalan Qurannya wajib 8 juz, karena kuliah S1 kan 4 tahun, 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz, jadi 8 juz. Saya nggak tahu, kalau saya hafalan saya sudah banyak hilang. Habib Muhammad Zaki mungkin masih banyak. Kebetulan ditakdirkan Allah nikah dengan istri saya dari pondok tahfiz Quran. Dia hafal Quran 30 juz. Sampai sekarang saya kalau mau maju jadi imam sering salah baca ayat. Tolong untuk yang ini nanti jangan diupload, nanti dia dengar. Baru saya paham bahwa sebagai laki-laki, walaupun saya ustadz, walaupun saya penceramah, tapi karena saya tidak hafal sebanyak hafalan dia, saya nggak punya percaya diri untuk maju ke depan. Saya merasa saya lemah. Begitu juga lah perasaan laki-laki. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada namanya sekufu, kafa'ah. Kufu itu artinya selevel. Dulu orang mengkritik sekufu. Apa ini sekufu? Kenapa manusia dikotak-kotakan? Ternyata tujuan mazhab Syafi'i itu adalah menjaga. Oke, kalau memang sudah terlanjur, suaminya mungkin tidak anak orang kaya, hartanya tidak banyak, maka angkat
kehormatan dia, kemuliaan dia. Katakan sama dia, memang aku lebih kaya, memang aku lebih tinggi jabatan, memang aku lebih hebat, tapi satu-satunya kesalahanku kakak, satu kesalahanku dalam hidup, apa dia? Mencintaimu. Insya Allah setelah itu dia akan bangkit lagi kepercayaan dirinya. Kenapa demikian? Karena laki-laki sifat superior, sifat memimpin, sifat bangga, sifat yang ada pada dirinya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, poin yang ketiga adalah ketika sedang berada di rumah, di saat itu maka perempuan di mana saja kewajiban dia. Bagaimana laki-laki melihat perempuan? Perempuan itu solihah dari mana? Apakah karena jilbabnya panjang? Perempuan itu solihah tiga. Pertama, idza ra'aitaha sarratska, kalau engkau lihat hatimu senang. Tolong nanti tanya suaminya, kakak senang melihat aku, tapi jawabannya jangan di bawah tekanan. Soalnya kalau ditekan, ini namanya sedang berada di depan ras terkuat di dunia. Alhamdulillah Pak Ustaz, alhamdulillah istri seperti yang Ustaz katakan, idza ra'aitaha sarratka, kalau engkau lihat hatimu senang. Oh, jadi kamu senang ngelihatnya? Iya. Ngelihat siapa? Istri teman saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Idza ra'aitaha sarratka, kalau engkau lihat hatimu senang. Yang kedua, idza amartaha ata'atka, kalau engkau perintahkan, engkau suruh, dia patuh dan taat. Tapi perintahnya selama tidak melanggar syariat Islam. Ustaz, suami saya menyuruh saya buka jilbab, katanya kalau saya pakai jilbab kelihatan tua. Enggak boleh. Suami saya nyuruh rambut saya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu, hijau dan ungu. Enggak boleh. La ta'ata li makhluqin, tidak boleh taat kepada makhluk li maksiatil khaliq, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat menyenangkan, kalau diperintah patuh dan taat. Wa idza ghibta anha, kalau engkau pergi meninggalkan dia, hafizat amwalaka wa auladaka, anakmu dan hartamu dijaganya. Suami pergi keluar kota, ada usaha, ada bisnis, ada tugas, ada pekerjaan, anak terjaga, terpelihara. Jangan sampai anak hilang. Saya Pak Ustaz pergi pertama kali pulang kulkas hilang, pulang yang kedua dapur hilang, pulang ketiga anak hilang. Perempuan menjaga anak, menjaga keluarga, menjaga semua. Syukur-syukur suaminya punya kemampuan ekonomi lebih, secara materi dia berlebih, lalu dia bisa sewa security, ada ART, asisten rumah tangga. Itu adalah nilai bonus. Tapi pokoknya perempuan itu adalah di rumah. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah di rumah. Lalu bagaimana dengan kami? ASN, BUMN, pegawai swasta, bisnis, dagang, wanita karir. Perempuan tetap boleh keluar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuan berlaku? 4. Poin yang keempat, perempuan boleh keluar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami, tapi izinnya tulus ikhlas, jangan di bawah tekanan. Izinkan aku kerja, kalau enggak, kakak, ini pendapatan kita kurang, anak kita sudah mulai tamat sekolah, dia mau kuliah, UKT tinggi, maka izinkan aku bekerja, aku kan tamat S1. Lalu kemudian dia setelah berpikir dia berikan. Yang kedua, menutup aurat. Mana menutup aurat? Jangan pakai sempit. Ini banyak ini orang-orang pakai celana umur anak 8 tahun, pahanya menjerit minta tolong. Jangan pakai baju transparan, baju yang menutup aurat. Alhamdulillah kajian kita ini semuanya menutup aurat yang baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesama yang sudah menutup aurat jangan ejek, jangan olok, jangan kelahi. Cadar bagus, jilbab, hijab bagus. Yang sudah berjilbab jangan ngejek yang bercadar, yang bercadar jangan ngejek ya. Apa kamu cuma pakai jilbab aja? Cadar lebih bagus. Yang ngejek, kalau yang bercadar ngejek berjilbab, yang berjilbab ngejek yang bercadar, yang ketawa yang nggak pakai baju. Nah itu lihat tuh, mereka kelahi kan kelahi. Mereka saling menghormati, menutup aurat. Yang ketiga, jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. La yaqluwanna rajulun ma'amra'atin zi mahramin ma'an zi mahramin. Tidak boleh dengan laki-laki yang tidak mahram. Berdua-duaan, satu ruangan, curhat, bagi tugas, tukar-tukar nomor, tukar gambar, tukar video, makan siang bersama. Apa kata pepatah orang barat? No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis.
Ketika dinasihati, kenapa dia WA kamu? Ini urusan tugas, Pak. Kenapa dia kirim gambar ke kamu? Ini urusan kantor. Kenapa kamu sering kontak sama dia? Sudah seperti abang saya, sudah macam kakak saya, sudah macam saudara saya, sudah macam paman saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan tidak pernah ngajak orang berzina. Maka bunyi ayatnya la tasnu, bukan, bunyi ayatnya la taqrabuz zina. Berawal dari mendekati zina. Langkah zina 6 step. Pertama, nazratun, pandangan. Kedua, fabtisamun, senyuman. Yang ketiga, fasalamun, salam, say hello. Hai sayang. Kalau ada yang kirim pesan DM, kalau ada yang menyapa, kirim WhatsApp, mengatakan sayang, bukan abangmu, bukan kakakmu, bukan adikmu, bukan kakakmu, yakinlah dia buaya darat. Nazratun, pandangan. Setelah pandangan, fabtisamun, smile. Keep your smile, senyum. Setelah senyum, fasalamun, salam, say hello. Setelah salam, fakalamun, ngomong. Setelah ngomong, famau'idun, janjian. Setelah janjian, faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, terjadilah apa yang terjadi. Laki-laki gagah perkasa, tegap berotot, besar badannya, datang menjumpai saya. Nangis. Laki-laki tegap berotot, gagah perkasa, nangis di depan Ustaz Abdul Somad seperti anak kecil. Tolong Ustaz. Kenapa? Istri saya dilarikan kepala dinas. Kok bisa? Itulah Ustaz, yang salah saya juga. Saya yang ngantar ke airport, mau tugas keluar kota saya antar, lalu saya titip, Pak tolong titip istri saya jaga ya. Memang betul-betul dia jaga Pak Ustaz. Kalau sudah begini, apa yang terjadi? Nasi sudah jadi tai ayam. Ini sudah hancur, ibu masih cerita bubur juga lagi. Sudah hancur berkeping. Apa yang terjadi? Saya bilang, pindahkan kantornya. Pindah kantor. Iya Pak Ustaz. Setelah pindah kantor, tahajud tiap malam. Kamu siap? Siap Pak Ustaz. Tahajud tiap malam, pindah kantor, ganti nomor, putus kontak. Siap? Siap Pak Ustaz. Setelah sebulan, datang lagi. Ada apa? Enggak siap Pak Ustaz. Tidak ada laki-laki yang siap menerima. Maka jaga baik-baik, jaga baik-baik. Bagi yang belum menikah, jaga baik-baik. Ini ada tertulis di botol. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Sampai di sini paham? Ini bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita, untuk santri-santri kita, untuk jamaah. Walaupun kelihatannya saya ngomongnya di Nusa Tenggara Barat, di Universitas Mataram, tapi sesungguhnya ini ditonton oleh saudara kita semuanya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah walaupun yang jaga kita, walaupun yang menjaga hubungan ini kita, tapi tidak ada apa-apanya kalau tidak disertai dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah pasangan kami, suami kami, istri kami, anak kami, cucu kami, menantu kami qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati dan jiwa. Mudah-mudahan suami ibu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi saya ini Pak Ustadz bukan anak pondok, saya ini bukan anak pengajian, saya nggak bisa bahasa Arab. Nggak usah pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab itu sholat. Kalau doa nggak usah pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu aja yang pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu doa minta. Bagus doa itu pas lagi suaminya di samping. Sholat duha, sholat tahajud. Ya Allah, jaga suamiku karena kulihat matanya udah jelalatan. Saya sholat sunat dengan ustazah di kamar. Kemudian anak saya bacakan doa, tapi dia ada di situ. Ya Allah, jadikanlah Sami anak yang soleh, jangan teriak-teriak, jangan mau nonton TV, jangan main handphone. Terus jadikan saya. Jangan jadikan dia anak yang durhaka, jadikan dia anak yang rajin ngapal surat-surat pendek, jadikan dia anak yang gak ngelawan, jadikan dia anak yang berkata lembut. Setelah itu, setiap dia mau teriak, tadi kan udah didoakan. Oh iya. Jadi ternyata bagus juga kita doakan ketika orangnya ada di situ.
Ibu coba nanti malam. Coba nanti malam tahajud, pas doanya di samping bapak. Kalau dia nggak terbangun, pas di telinganya, setiakan dia ya Allah. Berdoa itu jangan terlalu detail, jangan terlalu umum. Ini ada orang yang doa terlalu detail. Ya Allah, kemarin sudah aku periksa handphonenya, kelihatannya ada beberapa nomor yang masuk. Tapi jangan buat terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin engkau tahu yang ku mau. Minta sama Allah. Hati suami ibu itu diantara genggaman kodrat iradat Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya Allah, lumpuhkanlah otaknya untuk mengingat yang lain kecuali hanya mengingat aku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Usahakan di rumah itu MP3 Al-Quran. Yang belum punya speaker Al-Quran, ambil YouTube suara siapa qori yang paling suka. Saya sukanya Ustadz Hanan At-Taqi, ambil. Saya sukanya Syekh Mu'aikli, ambil. Saya sukanya Syekh Abdurrahman Sudes, ambil. Saya sukanya pilih surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kalau dibacakan di rumah, suratul Baqarah tuqra'u fi baitin la yaqrabuhu syaitan. Kalau dibacakan di rumah, maka rumah itu tidak didekati setan. Mana tahu suami ibu ganteng, matanya biru, rambutnya pirang, tinggi putih, disantet orang. Maka dibacakan surat-surat itu di rumah. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan, full terus non-stop. Habis surat Khatam Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, lebih kurang 2 jam 3 jam, ngulang lagi. Habis itu ngulang lagi. Itu sebagian dari ruqyah. Jangan lagi lagu-lagu maksiat dan dosa. Lagu-lagu ini pintu setan masuk ke telinga. Lagu-lagu ini masuknya bisikan setan. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ini lagunya lagu setan semua. Cinta Satu Malam, Keong Racun, Kucing Garong, Selimut Tetangga, Pulang-pulang berbadan dua. Itu lagu haram semua. Oh, jadi kalau begitu lagu musik nggak boleh? Musik boleh. Musik yang isinya mengajak kepada sholawat kepada Nabi, lagu-lagu religi, mengingatkan kepada Madinah, boleh, nggak salah. Tapi kalau lagu-lagu ini suaminya dengar lagu, no woman no cry, no woman, tidak ada perempuan, no cry, tidak ada yang nangis. Kalau nggak ada perempuan, nggak ada nangis. Jadi kalau begitu perempuan itu cuma membuat nangis. Lagu apa ini? Ini suami lagunya, I want to break free. Aku mau bebas lagi gara-gara dilarang mancing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa mewujudkan, maka sakinah, rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi rumah kita adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya. Boleh nanya? Tapi nggak usah dijawab. Jawabnya dalam hati aja. Oke? Bisa jawab ya? Tapi dalam hati aja. Sebelum saya nanya, tarik napas panjang dulu. Jangan ditahan lama-lama, nanti keluar. Sudah. Kapan suami terakhir membangunkan sholat tahajud malam? Enggak usah dijawab. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati suami yang memercikkan air ke wajah istri untuk bangun tahajud malam. Wake up my honey, wake up my darling. Itu kalau baru nikah bulan kemarin. Tapi kalau sudah 20 tahun, bangun. Lalu ibu pun gelar sajadah. Sajadah apa nih kakak? Sajadah cinta saya. So sweet. Usolli sunnat tahajud. Bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli, nggak pakai usolli. Rakaat ini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam nggak bunyi. Datang nanya ke Ustaz, Ustaz Somad, ya tahajud itu bunyi atau enggak? Ya tahajud itu sama kayak taraweh, sama kayak witir, sama kayak isya, sama kayak maghrib, sama kayak subuh, sholat malam bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suami saya nggak bunyi Pak Ustaz. Bersyukurlah, berarti kau dapat suami silent. Dia imam yang nggak bunyi. Dia baru latihan, baru tobat, baru hijrah, baru dengar ceramah Ustaz Somad, dia mau beramal. Jangan ejek dia, jangan olok dia, jangan jatuhkan dia. Kasih tahu sama dia, kakak, aku tahu kau imam yang belum bunyi. Aku tetap menjagamu sampai kau bunyi. Sebagaimana sayangnya tetangga kita ke burung dia yang sampai sekarang belum berbunyi juga.
Sedang makhluk yang begitu aja dia jaga, apalagi kamu. Aku akan jaga kamu. Mungkin dia baru belajar, dia baru level Allahu Akbar, Allahu Akbar, saking groginya Sami Allahu Akbar. Biarkan dia berproses, biarkan dia sampai pada akhirnya dia sudah bisa pede membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Enggak apa-apa, dia mau gaya-gaya ikut qari. Walaupun ayatnya cuma inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Berdoa kepada Allah. Zaman edan, suami mabuk, suami sakau, suami narkoba, suami diganggu pelakor, suami ibu masih mau sholat malam. Alhamdulillah, aku bersyukur padamu ya Allah. Walaupun kau berikan suami yang hitam, pendek, jelek, jangan pas dia ada. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Kira-kira Allah ngasih kita itu sesuai kemauan kita atau kemauan Allah? Kemauan Allah. Kira-kira yang kita minta itu dikabulkan Allah menurut ilmu kita baik atau menurut hikmah Allah? Menurut Allah. Makanya yang paling indah hidup ini adalah kita terima saja rencana Allah yang begitu indah. Saya dulu Pak Ustadz maunya suami saya kayak bule-bule yang datang ke Gili Trawangan. Saya mau dia six pack, tiba-tiba yang datang balon terbang. Saya mau dia yang tinggi semampai, putih, rambutnya merah, matanya biru. Tiba-tiba Pak Ustadz, nggak usah disebut Pak Ustadz. Tapi akhirnya saya justru tenang dengan pilihan Allah. Setelah saya pikir-pikir, setelah saya renung-renung Pak Ustadz, coba bayangkan kalau suami saya dulu tinggi putih, mungkin saya nggak lelap tidur, nggak enak makan. Setiap dia mau keluar kota, saya pasti stres. Tapi alhamdulillah dengan pilihan Allah ini, saya tenang. Mau nggak pulang-pulang nggak apa-apa, mau diambil orang silakan. Itulah yang disebut dengan sakinah. Sakinah itu letaknya dalam hati. Ini kalau saya lihat dari senyum jamaah ini kelihatannya semuanya sakinah ini semua. Ustaz tahunya dari mana? Dari senyumnya, dari ketawanya yang lepas, itu sakinah. Kelihatannya orangnya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, dan nggak punya beban hidup dan nggak punya utang. Karena orang kalau punya beban hidup, banyak utang, dia nggak bisa. Paling kalau dengar ceramah langsung garuk kepala. Kapanlah penderitaan ini selesai? Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan keluarga saya, keluarga besar Universitas Mataram, guru-guru besar, bapak-bapak wakil rektor, bapak dekan, Sayyidi Al-Habib Muhammad Zaki Abdillah, ibu ketua penggerak PKK, ibu-ibu semua, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah. Selama menyampaikan materi ini lebih kurang 1 jam, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah ibu-ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, saya tidak ingin itu menjadi beban di hati kita semua. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.